Coca-Cola vs Pepsi, boleh dibilang perang ini merupakan perang brand yang paling teralot pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi sebelum kita memulai menceritakan peperangan ini, ya semuanya ini bermula pada saat itu Coca-Cola masih berkuasa sejak tahun 1886. Sedangkan Pepsi, yaitu calon rivalnya ini, ya sudah bolak-balik namanya bangkrut dan hampir punah. Tapi di titik terendahnya ini, Pepsi mulai melakukan serangan yang mungkin dirasa sangat dahsyat. Kalau kalian mengira soal rasa, ternyata salah. Pepsi memulai perang ini dengan perang harga yang dahsyat. Kamu suka sejarah? Langsung subscribe Ronald Sejarahpedia, One Day, One History. Tepatnya di tahun 130-an, pada saat itu Pepsi lagi benar-benar sekarat. Dan saking pasrahnya, ya, saking tidak berdayanya, pemilik Pepsi menawarkan diri ke Coca-Cola, yaitu menjual seluruh perusahaannya ini Coca-Cola dan berharap Coca-Cola bisa menyelamatkan Pepsi. Tapi kenyataan pahitnya, Coca-Cola justru menolak mentah-mentah, ya, karena para petinggi dan pemangku kebijakan penting Coca-Cola menganggap Pepsi ini seperti pasien yang sudah koma yang sebentar lagi akan dipanggil oleh Maha Kuasa. Ya, seperti biasa, penolakan ini menjadi bahan bakar atau menjadi tamparan keras buat Pepsi. Dan tentu saja Pepsi juga tidak mau mati konyol begitu saja. Dan sungguh kebetulan, ya, sangat kebetulan. Di zaman itu, ya, namanya datang tragedi Great Depression, yaitu krisis ekonomi yang paling dahsyat terjadi di Amerika. Jadi boleh dibilang semua rakyat Amerika itu lagi sedang susah-susahnya dan menganggap uang receh itu sangat berarti di zaman itu. Nah, disinilah Pepsi melihat peluang besar. Mereka melakukan sebuah gebrakan yang mungkin sangat radikal. Seperti ini yang terjadi. Nah, jadi si Pepsi ini dia menjual botol seberat 12 on dengan harga 5 sen. Nah, sedangkan rivalnya Coca-Cola dengan harga yang sama tapi size-nya 6,5 ons. Anda bisa lihat betapa beda size-nya ini yang sangat lumayan jauh tapi dengan harga yang sama. Ya, jadi size-nya ini ya dari Pepsi ini lebih besar 2 kali dari Coca-Cola, ya. Dan lebih gilanya ini Pepsi langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Jadi mereka membuat sebuah kampanye radio yang berjudul, ya mungkin judul marketingnya boleh dibilang ini agak menusuk. Seperti ini slogannya, twice as much for a nickel. Jadi ini intinya ya, bukan lagi sekedar promosi. Ini adalah serangan jab pertama langsung ke jantung bisnis Coca-Cola. Nah, namun sayangnya ini, pihak dari Coca-Cola ya agak ceroboh ya. Jadi mereka itu ibaratnya seperti AGP, alias emang gua pikirin. Nah, jadi mereka menganggap Pepsi ini hanya pemain kecil yang sebentar lagi bakal mati. Tapi ternyata tidak. Data di lapangan menunjukkan penjualan Pepsi pada saat itu sangat melonjak tajam, terutama di kalangan buruh dan kelas pekerja yang lagi susah, ya, karena mereka butuh lebih banyak minuman dengan harga uang yang sama, ya tentu saja hemat. Jadi setelah kejadian itu, melihat data di lapangan, tentu saja pihak Coca-Cola itu mulai panik. Ya, jadi mereka juga tidak mau kalah. Mereka coba melawan dengan iklan yang sama, dengan yang sangat masif dan tentu saja memperkuat brand. Tapi sekarang perhatian publik ini sudah terlanjur dicuri oleh Pepsi. Nah, dari sinilah perang cola sebenarnya lahir di saat itu. Bukan lagi soal jual minuman, tapi soal rebutan posisi di kepala konsumen. Tapi ingat, ini adalah senjata pertama. Selanjutnya, Pepsi akan memakai senjata yang justru jauh lebih bahaya, yaitu namanya rasa. Langsung kita bahas di chapter berikutnya. Sebelum kita masuk ke puncak peperangan alotnya Pepsi Coca-Cola di tahun 1975, kita kilas balik dulu sebentar. Nah, jadi di antara tahun 1950 sampai tahun 1970-an, Pepsi sudah tak lagi menjual dengan harga diskon atau banting harga. Kini mereka mulai memain strategi identitas yang bernama Pepsi Generation. Nah, jadi Pepsi melabeli minumannya ini sebagai untuk anak muda yang penuh gaul.
Dan juga Pepsi melabeli minuman Coca-Cola sebagai minuman orang tua yang kuno. Nah, jadi jarak penjualan Pepsi dengan Coca-Cola itu setiap tahun itu semakin alot dan semakin tipis. Jadi intinya ini penjualan Pepsi ini sudah mulai mendekati penjualan Coca-Cola. Nah, jadi di puncaknya tahun 1975 saat Pepsi melancarkan puncak serangannya itu, Pepsi langsung menyerang harga diri Coca-Cola, yaitu menyerang rasanya secara terbuka. Tahun 1975, Pepsi menggelar eksperimen legendaris yang bernama Pepsi Challenge. Taktiknya cukup sederhana tapi sangat mematikan. Jadi mereka mengadakan eksperimen ini di mall, di tempat-tempat rame atau di festival gitu ya. Jadi intinya mereka membuat pameran itu semacam pameran ya, tapi itu seperti eksperimen. Jadi orang-orang itu disuruh mencicipi 2 gelas cola tanpa label merek alias blind test ya. Jadi mereka cuma diminta memilih mana yang lebih enak, hasilnya di luar nalar atau di luar dugaan. Jadi mayoritas orang justru memilih Pepsi, rahasianya sederhana. Jadi formulasinya ini Pepsi sedikit lebih manis yang punya kejutan rasa sitrus yang langsung terasa menonjol di sedotan pertama. Dan hasil tes ini langsung dijadikan iklan TV nasional. Jadi kita bayangkan aja ya. Orang lebih memilih Pepsi dengan label yang kosong ini dan direkam secara langsung dan membuktikan bahwa Pepsi ini lebih difavoritkan. Dan seketika internal Coca-Cola langsung panik setengah mati. Jadi boleh dibilang ini perang psikologis sudah merusak namanya persepsi. Jadi selama berpuluh-puluh tahun Coca-Cola merasa paling jempolan dalam urusan rasa. Tapi Pepsi Challenge membuktikan realita yang sangat pahit. Begitu logo merah Coca-Cola dilepas di pikiran konsumen, lidah mereka secara jujur malah memilih Pepsi. Dan kesimpulan serangan ke rasa ini berhasil merobohkan benteng kepercayaan diri Coca-Cola. Jadi sang raja ini sudah mulai terdesak dan kehilangan akal sehat. Nah, jadi kepanikan inilah yang akhirnya memaksa Coca-Cola mengambil keputusan paling nekat dan paling gila dalam sejarah bisnis modern. Pertanyaannya, seberapa nekat respon Coca-Cola ini sampai-sampai bikin konsumen mereka sendiri amat besar? Kita langsung bahas di next chapter. Kepanikan ekstrim seringkali melahirkan keputusan paling blunder dan paling konyol. Jadi kalau teman-teman yang lagi sedang bangun brand, video peperangan Coca-Cola Pepsi ini bisa dijadikan pelajaran berharga. Mari kita mulai ceritanya. Jadi tepatnya tahun 1985, Coca-Cola melakukan hal yang tak masuk akal. Yaitu membuang resep rahasia yang berusia 9 tahun yang membesarkan nama mereka hanya karena mereka paranoid atau panik terhadap Pepsi. Pepsi yang terus menyerang lewat Pepsi Challenge ini dalam blind test, banyak konsumen memilih Pepsi. Dan Coca-Cola mulai khawatir akhirnya mereka mengambil keputusan yang terdengar sederhana, yaitu mengubah namanya rasa. Bukan membuat produk baru, bukan membuat varian tambahan. Mereka mengubah formula Coca-Cola yang sudah dikenal selama 1 abad dengan nama yang baru, yaitu namanya New Coke. Coca-Cola sebenarnya tidak asal mengambil keputusan ceroboh. Mereka juga melakukan berbagai riset dan bahkan memberikan tes rasa kepada para konsumen. Hasilnya, para konsumen sangat suka dengan rasa ini. Ya, itu tapi hanya itu di atas kertas dan semuanya ini sangat terlihat sempurna. Tapi Coca-Cola lupa satu hal penting. Selama ini orang membeli Coca-Cola bukan karena rasanya, tapi karena merasa mereka membeli salah satu bagian penting dari Coca-Cola. Ketika New Coke diluncurkan pada tahun 1985, tepatnya di bulan April, reaksi publik justru luar biasa. Tapi bukan positif, yaitu reaksi yang sangat buruk. Tapi ya, kenapa mereka bisa marah? Karena para konsumen Coca-Cola ini menganggap Coca-Cola adalah bagian dari kehidupan mereka. Jadi dengan mengubah rasa ini, mereka merasa bagian dari kehidupan mereka itu sepertinya sudah diambil. Akibatnya, para konsumen Coca-Cola ini melakukan protes melalui telepon, melalui surat pembaca,
Bahkan ada konsumen yang mulai menimbun Coca-Cola yang versi lama secara masif. Nah, jadi sebuah minuman ringan ini tiba-tiba berubah menjadi masalah nasional. Akibat menghadapi tekanan dan protes dari berbagai konsumen Coca-Cola, hanya 79 hari setelah New Coke ini diperkenalkan, Coca-Cola mengumumkan bahwa formula lama akan kembali diluncurkan. Dan kali ini namanya ini juga ikut berubah, yaitu namanya Coca-Cola Classic. Ironisnya kesalahan besar ini justru membuat Coca-Cola semakin kuat. Ya aneh ya, setelah dia melakukan produk yang gagal dan kembali meluncurkan produk lama, justru Coca-Cola ini kembali dengan tenaga yang lebih kuat. Ya, orang-orang kembali membeli produk lama dan Coca-Cola mendapatkan pelajaran yang sangat mahal dan sangat berharga. Jadi intinya yang mereka dapat ini, merek bukan cuma soal rasa, ada kenangan dan ada kebiasaan, ada identitas, dan ketika semua itu disentuh, konsumen bisa sangat melawan. Jadi ini intinya ini sangat penting buat Anda yang lagi sedang membangun brand. Coca-Cola ini adalah salah satu buktinya. Pepsi berhasil membuat Coca-Cola takut kalah dalam blind test dan sekaligus Coca-Cola sangat kewalahan dalam serangan Pepsi. Tapi karena ketakutan dan kewalahan itu justru mendorong Coca-Cola melakukan salah satu keputusan paling berani dalam sejarahnya. Tapi perang cola ini belum selesai, bahkan jauh dari namanya kata selesai. Karena setelah Coca-Cola kembali ke formula lamanya, Pepsi sudah pasti akan mendapatkan perlawanan yang jauh lebih agresif. Dan kira-kira kali ini kedua belah pihak melakukan serangan apa? Langsung kita bahas di chapter berikutnya. Setelah urusan rasa kelar, medan pertempuran kini telah berpindah ke tempat yang jauh lebih megah, yaitu panggung budaya populer. Nah, di sini perangnya bukan lagi soal lidah, tapi soal gengsi. Pepsi murni mengandalkan tren anak muda, sementara Coca-Cola menjual namanya nostalgia dan rasa kekeluargaan. Hari ini kita bedah ya, siapa yang paling jago menguasai pikiran konsumen lewat strategi marketing yang paling mahal dalam sejarah. Nah, kita masuk ke dari namanya taktik dari Pepsi. Ya, jadi taktik Pepsi ini sangat jelas. Bakar uang untuk menggait bintang papan atas di zamannya. Mulai dari Michael Jackson, Britney Spears, sampai Beyonce, itu dikontrak untuk menegaskan kalau Pepsi itu keren dan sangat kekinian. Mereka juga menguasai panggung Super Bowl NFL, terutama di halftime show. Di sisi lain, Coca-Cola main halus lewat namanya emosi. Mereka mengunci sponsor di ajang raksasa dunia seperti Olimpiade, ya, Piala Dunia, dan Piala Sepak Bola Eropa. Bahkan citra Santa Claus yang berbaju merah yang populer dari dulu sampai sekarang itu adalah hasil polesan kampanye ikonik Coca-Cola. Pepsi memang menjualan tren, sedangkan Coca-Cola jualan kenangan. Nah, di peperangan Pepsi Coca-Cola ini ya, Pepsi paling hobi ya, paling suka mengejek Coca-Cola lewat iklan-iklannya. Salah satu yang paling legendaris, anak kecil membeli 2 kaleng Coca-Cola dari vending mesinnya, kemudian bukan untuk diminum, tapi cuma dijadikan pijakan kaki supaya badannya sampai menekan tombol Pepsi. Seperti biasa, Coca-Cola juga main cantik. Coca-Cola seperti biasa, dia tidak akan terpancing. Ya, jadi mereka cukup membalas dengan santai lewat pesan-pesan klasik. Yaitu tren bisa berganti, tapi kebersamaan dengan Coca-Cola tak pernah basi. Simple, tapi sangat telak. Pada akhirnya, dua strategi yang bertolak belakang ini sama-sama sukses besar. Pepsi berhasil mencapkan citra sebagai simbol anak muda yang berani. Sementara rivalnya Coca-Cola mengunci posisi sebagai merek abadi yang tak akan pernah tergantikan. Jadi dari perang iklan ini ya, selama puluhan tahun, kita belajar satu hal. Minuman boleh mirip, tapi cerita di balik produk yang akan menentukan siapa pemenangnya. Dan pertanyaannya, perang yang begitu alot, kira-kira siapa yang jadi pemenangnya? Langsung kita bahas di chapter berikutnya.
Kalau dihitung dari jualan soda murni, jelas Coca-Cola tak tergantikan dan memegang namanya tahta, ya. Tapi Pepsi juga bukan pecundang yang pulang dengan tangan hampa. Mereka juga sadar kalau cuma jualan air soda itu sangat beresiko. Jadi Pepsi itu sudah melompat jauh dengan mendirikan perusahaan bernama PepsiCo menguasai makanan ringan. Contohnya Doritos, ya, Lay's hingga Quaker Oats, ya. Di sisi lain Coca-Cola tetap setia dan fokus di jalurnya merajai distribusi global dari kota metropolitan sampai pelosok desa terpencil di seluruh dunia. Medan perang hari ini itu semakin modern, adu cepat inovasi dengan varian rendah gula, perang distribusi logistik hingga diskon besar-besaran di rak supermarket. Tapi ada satu ironi yang menarik di balik permusuhan mereka, ya. Mereka secara diam-diam, intinya itu sebenarnya mereka saling membutuhkan. Tanpa Pepsi, Coca-Cola bakal kehilangan taring dan merasa terlalu nyaman. Tanpa Coca-Cola, Pepsi kehilangan target besar buat memicu strategi-strategi gila mereka. Jadi ibaratnya ini persaingan inilah yang menjaga kedua merek ini tetap relevan dan tidak akan pernah basi dimakan zaman. Jadi siapa pemenangnya? Jawabannya tidak ada pemenang mutlak. Coca-Cola menang di minuman soda secara global, sementara Pepsi menang lewat diverifikasi kerajaan bisnisnya. Jadi pemenang sejati dari perang abad ini sebenarnya adalah kita sebagai konsumen yang lidahnya terus dimanja oleh dengan pilihan terbaik. Dan dunia marketing juga mendapatkan pelajaran yang gratis ini, yaitu bahwa kompetisi paling kejam justru melahirkan karya yang paling jenius sepanjang sejarah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Ronald Sejarahpedia dan sampai jumpa di topik berikutnya. Ronald Sejarahpedia, One Day, One History.